Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semua? Kembali lagi bersama saya Edi Irawan di channel Vino FI. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten tentang cara untuk menyemai bawang merah jenis Lokananta. Ini saya akan berbagi ya pengalaman saya selama menyemai bawang merah Lokananta. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman semua yang nanam bawang merah ya. Biasanya nanam bawang merah dari biji ini yang sulit adalah cara menyemainya. Jadi kemarin saya sudah membuat ini media persemaiannya. Nah, hari ini adalah agendanya untuk menaburkan benih di persemaian. Jadi kemarin saya sudah membuat media persemaiannya ya. Media persemaiannya ini adalah campuran antara tanah dengan sekam padi, kemudian dicampur dengan arang sekam. Ini tip dari saya buat teman-teman semua kalau mau nyemai bawang merah. Yang harus diperhatikan yang paling utama itu media persemaian ya. Jadi media persemaian yang bagus itu menentukan keberhasilan penyemaian bawang merah ya, hingga siap tanam. Kalau medianya tidak bagus, nanti di tengah-tengah perjalanan kita merawat bawang merah ini akan sangat sulit ya, karena medianya kurang pas, kurang disukai oleh bawang merah ya. Yang bagus adalah seperti ini ya teman-teman semua. Jika menyemai bawang merah dari biji, medianya harus gembur seperti ini. Harus remah, harus gembur, harus ringan ya, tidak berat. Jika tidak dicampur dengan sekam padi dan arang sekam, maka tanah ini akan cepat keras, cepat padat ya, cepat padat. Jadi biji bawang merah itu tumbuhnya sulit untuk menembus tanah yang padat. Jadi bawang merah menyukai tanah yang gembur dan remah seperti ini. Ini contohnya tanah remah adalah jika digenggam seperti ini tidak padat ya, masih tetap kepiar kalau bahasa Jawa, kepiar remah ya. Ini contohnya ya. Ya, meskipun ditekan dia tetap tidak mau memadat. Itu adalah ciri-ciri media persemaian bawang merah yang bagus. Ya, saya tidak sempat membuat video tentang pengolahan media persemaiannya karena kemarin di sini hujan ya. Hujan. Tapi meskipun hujan, ini media persemaiannya langsung kering, enggak basah ya. Jadi itu ya diatur sendirilah ya, kalau sampai mau nyemai bawang merah dikira-kira nanti kalau kena air itu langsung hilang airnya, enggak basah lama ya, langsung masep kalau bahasa Jawanya. Oke teman-teman semua, saya akan memperlihatkan nanti cara menabur benih, mempersiapkan benih dicampur dengan fungisida antrakol ya. Perlakuan benihnya pertama itu dicampur dengan fungisida antrakol, kemudian diaduk sampai rata, kemudian disebarkan ya. Cara menyebarkannya bagaimana? Simak video ini sampai selesai.
Jadi sahabat-sahabat semua ya, ini sebelum kita menyemai benih bawang merah, kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Ya, kalau kering seperti ini, ya, ini sudah berani ditaburi benih. Sudah tanahnya remah, sudah siap ya. Ini tanah yang sudah siap seperti ini. Ini sudah bisa ditaburi benih bawang merah. Untuk ukurannya ini kurang lebih lebar bedengannya sekitar 80 cm. 80 cm ini panjangnya 25 meter. Kemudian ketinggian bedengan persemaian ini kurang lebih sekitar 40 cm. Ya, 40 cm. Semakin tinggi semakin bagus, karena jika musim hujan itu tanah persemaian langsung cepat kering. Sebelum kita menaburkan benih di persemaian, langkah awal yang kita lakukan adalah membuat garis. Buat garis saya menggunakan alat bambu ya, yang ditipiskan supaya bibit bawang merah rapi, lurus semua, tidak berserakan. Karena metode yang saya pakai ini adalah metode dengan diicir, tidak disebar ya. Kelebihan dari teknik ini adalah lebih gampang perawatannya daripada yang disebar. Kemudian terlihat rapi, lurus-lurus ketika sudah tumbuh nanti. Dan cara menggarisnya juga tidak usah terlalu dalam. Yang penting ada tempat untuk menaburkan benih di garis yang sudah kita buat. Jika garisnya terlalu dalam, nanti bawang merahnya tumbuhnya kurang optimal, karena bawang merah ini sukanya dia agak menumpang ke atas ya. Kalau terlalu dalam, terkena air yang agak berlebihan, itu biasanya gampang sekali rebah semai ya. Gampang sekali terkena rebah semai. Jadi cukup kita perkirakan, yang penting biji bawang merahnya bisa tertutup nanti jika kita tutup dengan media penutup berupa campuran antara tanah dan sekam bakar. Dan seperti inilah penampakan setelah kita garis tadi ya. Jaraknya sekitar kurang lebih 10 cm. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencampur antara bibit bawang merah dengan fungisida ya. Jadi inilah bahan-bahannya ya. Jadi ini adalah bahan yang akan kita campurkan dan nanti kita sebarkan di media persemaian. Cara mencampurnya seperti ini ya. Kita buka dulu bibit bawang merahnya. Ini satu bungkus isinya 50 gram. 50 gram. Seperti ini penampakan
bibit bawang merah Lokananta. Daya tumbuhnya 75%, kemurniannya 99,0%, kadar air 7,0, ya. Memiliki keunggulan ketahanan penyakit layu fusarium. Ya. Rekomendasi dataran ini di dataran rendah ya, sahabat-sahabat semua. Jadi bawang merah varietas Lokananta ini cocok untuk ditanam di dataran rendah, daerah dataran rendah. Kebetulan ini lokasi saya berada di dataran rendah sekitar 2 km jaraknya dari bibir pantai. Ini tidak jauh dari pantai ya, lokasi saya ini. Oke, langsung saja kita buka bibit bawang merahnya. Saya nyampurnya 2 bungkus dulu. Nah, nanti setelah 2 bungkus ini disebar, kemudian saya nyampur lagi 2 bungkus. Untuk bedengan persemaian 25 meter, ini saya pakai bibit bawang merah 4 bungkus. Masing-masing bungkus itu isinya 50 gram. Jadi kalau 4 bungkus ya 200 gram per 25 meter dengan lebar bedengan 80 cm. Kemudian kita tambahkan antrakol untuk mengantisipasi jamur ya. Kebetulan saya tadi tidak bawa sendok, jadi pakai kayu saja ya. Tambahkan antrakol sampai dia berwarna putih, benihnya berwarna putih sampai rata ya. Kita perkirakan ya, cukupnya saja ya, yang penting rata. Kurang lebih seperti ini ya. Ya, warna putih sudah ya. Fungsi antrakol juga ini selain sebagai alternatif untuk mencegah terjadinya serangan jamur ya, ini juga mempermudah kita dalam penyebaran benih. Jadi warna dasar benihnya kan warna hitam. Jadi jika kita campur antrakol ini warnanya akan berubah menjadi warna putih seperti ini. Jadi ketika kita sebarkan di persemaian ini akan kelihatan. Langsung saja kita sebarkan ya. Ya, cara penaburannya seperti ini ya. Kita tabur tipis-tipis saja, dikit-dikit. Jangan terlalu tebal ya teman-teman ya.
kurang lebih seperti ini jaraknya ya. Ini yang kurang kita tambah lagi, yang kurang-kurang kita tambah. Baik teman-teman semua, setelah kita melakukan penebaran benih, jadi seperti inilah penampakannya ya. Penampakan setelah kita tabur benih, hasilnya seperti ini. Ini nanti kita tutup ya. Simak terus cara penutupannya seperti apa. Ya sahabat semua, setelah selesai kita melakukan penaburan benih di bedengan persemaian tadi ya, sekarang kita membuat campurannya adalah tanah dengan sekam padi ya, untuk menutup bagian atas dari benih yang kita sebar tadi, supaya ketika tumbuh nanti jika terkena matahari langsung itu tidak terkena langsung pada bagian akarnya. Maka itu perlu kita lakukan penutupan di atas benih yang kita sebarkan tadi. Baik teman-teman semua, ya inilah sekam bakarnya ya, yang akan kita campurkan dengan tanah untuk menutup bagian atas benih yang kita tebarkan tadi. Jadi tanah untuk menutup benih yang ditebar itu harus tanah yang ringan, tanah yang remah, agar bibit bawang merah yang tumbuh nanti atau seedling yang akan tumbuh itu dengan mudah menembus penutup campuran tanah dan arang sekam ini. Penutupnya juga harus lembut ya. Jadi tanah yang masih menggumpal kita pecahkan pakai tangan. Jika dirasa sekam bakarnya kurang, kita tambahin, kita sesuaikan sampai tanah benar-benar remah. Jadi penutup ini harus benar-benar bagus ya, benar-benar remah dan terasa ringan jika kita pegang. Ini sangat menentukan keberhasilan dalam penyemaian benih bawang merah.
Jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Hasil tanah dicampur dengan sekam bakar untuk menutup permukaan benih bawang merah tadi. Ya, kita campur sampai tanahnya halus ya. Kita remet-remet begini yang merongkol-merongkol supaya hancur. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya jika dirasa sudah sangat remah seperti ini sudah siap ya untuk kita gunakan sebagai penutup bagian atas benihnya tadi. Nanti kita masukkan ke timba, kemudian kita sebarkan ke persemaian. Ya, langsung saja ya teman-teman ya. Jadi caranya langsung kita tutup tipis-tipis seperti ini ya. Ya ini bibitnya ya, kita tutup seperti ini. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, pokoknya dipres, diratakan dengan bagian tepinya ini. Jika terlalu tebal nanti dia tumbuhnya sulit. Jika terlalu tipis, jika disiram gampang hilang tutupnya. Jadi harus sedang ya, harus sedang seperti ini. Penutupan ini juga sangat penting ya. Jika kita nutupnya terlalu tebal, banyak yang tidak tumbuh. Jika terlalu tipis, ketika sudah tumbuh dia gampang kering, kemudian mati atau apa ya, rebah semai lah, bahasanya mungkin seperti itu. Oke. Ya teman-teman, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Udah tengah hari. Saya mau makan pepaya dulu. Nih, pepayanya. Jadi di sini cuacanya sangat panas ya, kalau panas. Kalau hujan itu sampai banjir, makanya itu nanam bawang merah kalau di Sulawesi, woy, sangat sulit di Sulawesi Tengah ini. Cuacanya nggak menentu. Kadang-kadang begini habis panas, tiba-tiba langsung mendung, turun hujan. Kadang-kadang habis hujan langsung panas beberapa hari, jadi nggak menentu cuacanya. Nah itu buat bibit bawang merah kalau cuacanya es krim juga sulit ya. Tapi mudah-mudahan nanti penyemaian ini bisa berhasil ya.
Nanti saya bikinkan videonya setelah 5 hari saya melakukan penutupan, nanti dibuka seperti apa hasilnya. Makanya disimak terus videonya ya, di subscribe supaya nanti saya upload video lagi sampean tidak ketinggalan, dan tahu lah hasilnya setelah 5 hari dibuka seperti apa. Ditutup ya, nanti kan setelah ditutup dengan tanah kemudian disiram, ditutup dengan layar, jadi setelah 5 hari dibuka. Waktu dibuka itu benih sudah tumbuh kecil-kecil. Oke, saksikan terus ya, saya mau makan pepaya dulu ya. Baik sahabat petani semua, setelah saya melakukan penutupan hasilnya seperti ini ya. Jadi biji-biji bawang merah sudah tidak terlihat lagi ya. Jadi yang hitam-hitam ini adalah campuran antara tanah dengan arang sekam. Ini semua saya sudah tutup ya. Ini tadi memakan waktu 2 jam. Jadi enggak saya videokan semuanya, nanti kepanjangan ya. Setelah dilakukan penutupan benih menggunakan campuran tanah dengan arang sekam ini, kemudian kita siram menggunakan air ya, yang dicampur dengan fungisida. Kita menuju ke arah ini tangki. Jadi untuk penyiramannya saya menggunakan air biasa ya, air biasa dikasih tambahan antrakol. Ini ya, masukkan. Penyiramannya menggunakan tangki sprayer, jangan menggunakan bumber ya, nanti tidak karu-karuan, bijinya banyak yang morat-marit, banyak yang berhamburan. Jadi kita harus pakai ini tangki sprayer ya. Kemudian kita tambahkan fungisida secukupnya ya, kira-kira saja. Ini tidak ada sendok saja, jadi pakai kayu saja. Kira-kira kurang lebih ya sekitar 3 sendok lah, sudah cukup. 3 sendok makan sudah cukup. Ini untuk mengantisipasi pertumbuhan jamur ketika kita tutup dengan layar nanti. Di pengalaman saya dulu tidak saya kasih fungisida, itu di persemaian ketika dibuka itu banyak yang terserang penyakit rebah semai. Itu diakibatkan oleh patogen jamur. Meskipun musim kemarau juga seperti itu sama. Jadi bawang merah ini sangat rawan dengan jamur ya. Jadi kita harus mencegah lebih awal daripada nanti setelah terjangkit jamur kita baru mengobati. Jadi menanam bawang merah ini harus seperti ini, harus diantisipasi terlebih dahulu sebelum terkena penyakit. Ini saya video sendiri jadi agak kerepotan ya, cepat-cepat. Kalau videonya kurang bagus ya tolong dimaklumi, karena saya sendirian ini, tidak
ada temannya. Baik, saya jeda dulu ya. Nanti saya perlihatkan cara nyepraynya di sana. Jadi beginilah cara menyeprai bawang merah, bibit bawang merah ya. Setelan sprayernya ini agak dibuat abut, jangan sampai terlalu kencang mengenai bagian penutup biji bawang merah, supaya biji bawang merah tidak keluar dari media persemaian, karena penutup yang kita gunakan ini medianya sangat halus ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menyeprainya supaya tidak rusak media persemaian bawang merah kita. Untuk proses selanjutnya, setelah dispray dengan fungisida, kita tutup bagian atas persemaian dengan layar untuk menjaga kelembapan. Jadi jika kita tutup seperti ini, proses perkecambahan akan terjadi lebih cepat daripada kita menutup di bagian atas. Jika kita tutup rapat menempel pada media persemaian, ini nanti akan mempercepat proses perkecambahan benih bawang merah kita. Setelah selesai pemasangan terpal, kemudian kita pastikan bagian tepi-tepi layar untuk dijaga keamanannya ya. Kita tindis dengan tanah supaya tidak goyang atau tidak terbawa angin nanti. Jika ada angin kencang, layar tetap aman. Setelah selesai melakukan penutupan dan dipastikan aman, proses selanjutnya adalah kita melakukan penyiraman di bagian atas layar. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses perkecambahan, karena jika kita siram bagian atasnya, ini akan meresap ke bawah, kemudian akan membuat media persemaian menjadi lebih lembab. Baik sahabat tani semua, setelah kita melewati beberapa proses tadi, ini proses penyemaian bawang merah sudah selesai ya. Pokoknya saran dari saya, nanti setelah ini besok jika tidak terjadi hujan, kita harus melakukan penyiraman menggunakan gembor. Kita siram sampai basah layarnya, yang kita siram bukan media langsung ya. Kita siram di atas layar sampai basah ya, untuk mempercepat proses perkecambahan bibit bawang merah. Setelah 5 hari kita akan buka nanti layar penutup persemaian tadi. Itu biasanya sudah banyak yang tumbuh dan ada sebagian yang mulai pecah ya, mulai keluar akar. Dan itu setelah 5 hari harus kita buka, jangan sampai lewat. Nanti kalau lewat enggak terlalu bagus ya, terlalu panjang daunnya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Simak terus video saya selanjutnya. Setelah 5 hari saya akan membuka persemaian, dan untuk selanjutnya saya akan memvideokan
bagaimana kegiatan saya selama menanam bawang merah di komplek persawahan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas dukungannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mengikuti channel saya lebih lanjut. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat petani.